Setelah menerima Trisula Sakti dari Poseidon, Ariel melanjutkan tugasnya memerintah lautan dengan damai. Bersama suaminya Pangeran William dari daratan, mereka memiliki putri cantik, seorang putri duyung yang mengemaskan bernama Lavin. Sejak kecil, Lavin diberi kalung yang merupakan lambang kerajaan laut. Sebuah pesta untuk merayakan sebulan penuh Lavin akan diadakan di istana. Berita ini tersebar ke seluruh penjuru kerajaan, dan semua orang senang mendengarnya. Hal ini juga sampai ke telinga Bella, seorang penyihir jahat. Dia adalah saudara Madeline, penyihir gurita jahat. Jangan kira kalian akan lama berbahagia. Aku akan membalas dendam untuk adikku Madeline. Bella kembali ke bentuk aslinya, seekor ikan lentera. Kemudian dia menyelinap ke istana lautan, tempat pesta diadakan. Dia menemukan pengasuh Lavin, lalu memukulnya. Kemudian dia menyamar dan menghampiri sang putri. Di pesta itu melihat putrinya mengantuk, Ariel memanggil pengasuh bayi. Lavin lelah, bawa dia ke kamarnya untuk beristirahat. Pengasuh palsu lalu membawa Lavin pergi. Tepat pada saat dia pergi dengan sang putri, seorang pelayan berlari terengah-engah. Yang mulia, pengasuh yang sebenarnya dipukul dan pingsan di ruangan itu. Sepertinya orang yang baru saja pergi adalah pengasuh palsu. Oh tidak, Lavin kecilku dalam bahaya. Suamiku, kita harus mengejar orang itu dan menyelamatkan putri kita. Saat itu Bella berhasil membawa Lavin ke pantai. Sama seperti ibunya, Lavin memiliki kemampuan untuk mengubah ekor ikannya menjadi kaki manusia. Selamat tinggal putri kecil. Kau jangan menyalahkan aku. Ini semua karena kau adalah putri Ariel, orang yang membunuh adikku Madeline. Gelombang laut, apakah mereka telah sampai ke tempat ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Baiklah, mari kita sembunyikan bayi ini dulu. Tepat setelah itu, Ariel dan William mengikuti jejak penculik. Dan sampailah mereka ke pantai. Lavin, kau di mana? Bella buru-buru membawa Lavin ke hutan, menyembunyikannya di akar pohon yang tersembunyi dan melarikan diri. Terlepas dari upaya mereka untuk mencari, Ariel dan William tidak dapat menemukan putri mereka dimanapun. Jangan terlalu khawatir, yakinlah kita akan segera menemukan Lavin. Beruntung bagi Lavin, sepasang suami istri menemukannya di hutan ketika mereka sedang mencari kayu bakar. Setelah mendengar tangisan, melihat ada bayi cantik menangis di akar pohon, pasangan yang baik hati itu membawanya pulang untuk merawatnya. Ketika penyihir Bella kembali, dia tidak melihat Lavin dimanapun. Dia sangat marah. Aku akan menemukannya berapapun harga yang harus kubayar. Aku ingin mereka menderita. Sementara itu, Ariel dan suaminya, mereka menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun untuk mencari Lavin. Tetapi semuanya sia-sia. Kerajaan lautan diselubungi kesedihan, karena semua orang mengira Lavin telah mati. Berbicara tentang Lavin, waktu berlalu begitu cepat. Dia memiliki kehidupan yang damai dengan orang tua angkatnya, hingga dia berusia 18 tahun. Melihat bahwa putri mereka sudah dewasa, orang tua angkat Lavin mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Mereka menyarankan agar Lavin mencari asal-usulnya. Jika kau ingin tahu siapa sesungguhnya dirimu, dan di mana orang tua kandungmu, pergilah dan cari tahu sayang. Dan selalu ingat, kami akan selalu mencintaimu seperti anak kandung kami sendiri. Lavin menyukai laut. Setiap hari dia pergi ke laut untuk bermain. Dia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ketika dia memasukkan kakinya ke dalam air, kakinya menjelma menjadi ekor ikan yang indah. Ya Tuhan, ekor ikan, kakiku, apa yang terjadi padaku? Dan ketika dia kembali ke daratan, ekor ikan itu kembali berubah menjadi kaki manusia. Yang mengejutkan, tapi membuat Lavin terpesona. Lavin menyadari dirinya dapat menyelam dan bernapas di dalam air. Selain itu, dia bisa mendengar makhluk laut, berbicara dan berkomunikasi dengan mereka. Dia bertemu dengan seekor ikan badut kecil yang lucu. Hai Putri Duyung, kau terlihat sangat aneh. Apakah kau baru di sini? Aku bisa mendengar dan memahami ikan badut. Hai, senang bertemu denganmu. Aku baru saja datang dari daratan. Apakah kita bisa berteman? Lavin segera berteman dan bersahabat dengan ikan badut. Setiap hari mereka bermain-main bersama di bawah laut, mengamati terumbu karang berwarna-warni dan bermain dengan ikan-ikan cantik. Lavin terus melakukannya tanpa menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dan tentu saja dia adalah Bella.
Aku menemukannya. Itu dia. Rambut kemerahan itu dan kalung berlambang di lehernya. Pasti dia adalah Lavin yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Dia tumbuh begitu cepat. Sejak dia hilang, aku sudah mencoba banyak cara untuk mengambil Trisula dari Ariel. Tapi semuanya gagal. Sekarang, kesempatanku telah datang. Jika aku mendapatkannya, Ariel akan menuruti semua perintahku. Saat pulang ke rumah, Bella memerintahkan ikan berwajah iblis untuk mencari ikan badut, sahabat Lavin. Segera saja ikan badut ditangkap dan diserahkan ke hadapan Bella. Bella si penyihir, kenapa kau membawaku ke sini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan aku. Itu karena kau berteman dengan gadis itu. Ingatlah, dia adalah Lavin, putri lautan. Sekarang, kau harus membawanya ke sini dan serahkan padaku. Cepat lakukan apa yang kuinginkan, atau orang tuamu akan menerima murkaku. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tolong, jangan ganggu keluargaku. Bagus. Ikan badut pun pergi mencari Lavin. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Kau adalah Lavin, putri lautan. Kau diculik oleh penyihir sejak bayi. Tapi beruntung kau masih hidup. Itu sebabnya kau bisa berubah menjadi putri duyung. Jika kau ingin tahu lebih banyak, ikuti aku. Lavin percaya pada sahabatnya dan juga ingin tahu tentang asal-usulnya. Segera melompat ke air dan mengikuti ikan badut. Ikan badut membawanya ke gua Bella yang telah menunggu. Siapa? Siapa kau? Kau tahu? Aku Bella sang penyihir. Bagus ikan badut kecil. Kau memancingnya ke sini lebih cepat dari yang kukira. Aku akan menepati janjiku. Keluargamu aman. Temanku, apa ini? Maaf Lavin, ini bukan keinginanku. Aku dipaksa olehnya. Bella membaca mantra untuk mengurung Lavin dan ikan badut dalam kurungan besi yang kuat. Setidaknya dia tidak menipumu. Kau adalah putri lautan ini. Sekarang kau adalah tawananku. Ibumu Ratu Ariel harus mematuhiku. Tepat setelah itu, Bella muncul di istana Ariel. Bella, kau lagi? Untuk apa kau datang ke sini? Santailah. Aku datang untuk memberitahumu tentang putrimu yang hilang. Sebagai imbalannya, kau harus menyambutku. Maksudmu, Lavin? Apakah dia masih hidup? Di mana dia sekarang? Katakan padaku. Aku harus mengakui dulu bahwa aku adalah pengasuh palsu yang menculik putrimu 18 tahun yang lalu. Ternyata aku harus membunuhmu hari ini juga. Hei, tenang. Coba lihat, siapa ini? Di bola ajaib muncul gambar Lavin dengan rambut merah dan kalung yang membuat Ariel bahagia sekaligus khawatir. Itu Lavinku. Bawa dia kembali padaku. Kau ingin dia bebas? Kalau begitu, beri aku Trisulamu. Baru aku akan menyerahkan putrimu. Kau? Baiklah, tapi aku ingin melihat putriku terlebih dulu. Lalu aku akan memberikan Trisulaku kepadamu. Kau pikir kau masih bisa memberikan syarat kepadaku? Aku akan memberimu waktu untuk berpikir dan memutuskan. Pada saat yang sama, di dalam gua penyihir, Lavin dan sahabatnya terkurung di dalam sangkar. Seekor ikan berwajah iblis berjaga-jaga. Maafkan aku Lavin, aku begitu jahat. Karena kau dikurung sekarang. Aku sangat bodoh. Itu bukan salahmu. Semua karena penyihir Bella. Tapi kita masih punya kesempatan untuk keluar dari sini. Apakah kau punya rencana? Kau tinggal melakukan ini. Lavin mengambil sebuah batu, sementara ikan badut berpura-pura menabrak sangkar dan pingsan. Ikan badut, kau kenapa? Penjaga, kemarilah. Kepalanya membentur sangkar. Dia hampir mati. Apa yang terjadi di sini? Dia hampir mati. Tunggu di situ, aku akan membuka pintunya dulu. Ketika ikan berwajah iblis itu membuka sangkar, Lavin dengan cepat memukulnya menggunakan batu. Dia membuka sangkar dan melarikan diri dengan ikan badut. Ayo pergi, kita harus ke istana. Ariel, waktumu telah habis. Tentukan pilihanmu sekarang. Putrimu atau Trisulamu? Baiklah, aku akan menyerahkan Trisulaku ini padamu. Cepat tepati janjimu melepaskan putriku. Trisula terbang ke arah Bella. Bella dengan cepat meraih Trisula sakti itu.
dan menggunakan trisula untuk menyerang Ariel. Ariel, kau sungguh naif. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Lihat, aku akan mengalahkanmu. Bella menelan kata-katanya dan menggunakan trisula untuk menyerang Ariel. Ariel mencoba membuat perisai air untuk melawan. Tapi dia tidak bisa melawan Bella tanpa trisulanya. Menyerahlah Ariel. Trisula ini milikku. Dan sekarang akulah sang ratu. Aku akan menghabisimu untuk membalaskan dendam adikku Madeline. Saat itulah Lavin tiba. Dia muncul di hadapan Ariel untuk melindungi Bella, merapal mantra pada Ariel yang terbaring di tanah. Bella, kau tidak boleh menyakiti ibuku. Untung saja mantra itu hanya mengenai kalung Lavin dan menundukkan semua serangan. Lavin berhasil bertahan. Tiba-tiba Lavin melihat tangannya bersinar. Air menutupi tangannya, lautan memberinya kekuatan. Lavin merasakan dirinya bisa mengendalikan air. Bella pun kehilangan keseimbangan karena itu. Apa yang terjadi padaku? Kekuatan apa ini? Tak mau membuang kesempatan, ikan badut datang dan menggunakan semua kekuatannya untuk memukul tangan Bella yang membuat trisulanya jatuh. Lavin pun segera mengambilnya. Dengan kekuatan dan trisula, Lavin mengalahkan Bella dan mengubahnya menjadi ikan lentera jelek. Bella, kau akan menjadi ikan lentera selamanya. Hidup di dasar lautan yang gelap. Setelah mengalahkan Bella, Lavin menghampiri dan memeluk Ariel. Dan ketika William kembali dari daratan, keluarga mereka akhirnya bersatu kembali semua. Orang-orang bersuka cita. Lautan memiliki putri pemberani Lavin sekali lagi. William dan Lavin memberikan orang tua angkat Lavin tanah yang luas dan bahkan rumah yang indah sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka karena telah merawat Lavin. Terkadang Lavin pun mengunjungi mereka. Sejak itu, kerajaan laut dan kerajaan daratan hidup damai di bawah kekuasaan keluarga Lavin.